Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini konteksnya adalah Kain dan Habil yang mempersembahkan kepada Tuhan, dan persembahan Habil diterima sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan dalam situasi ini kadang-kadang orang kemudian diskusi, kenapa Tuhan memilih ini tidak memilih itu, oh karena hatinya Kain buruk dan sebagainya, macam-macam. Oke, semua pasti punya argumentasi dan alasan. Nah, kita mau fokus saja bagaimana tentang respon Kain berkaitan dengan hatinya yang panas, mukanya yang muram, dan dikatakan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Kata penting, dosa mengintip di depan pintu. Nah, kalau kemudian kita menggunakan pendekatan teks asli, kata mengintip itu sebenarnya kayak dia itu nongkrongin gitu. Dia itu kayak berbaring, meringkuk seperti binatang buas yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam dan masuk. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi dia digambarkan seperti binatang buas yang meringkuk, yang berbaring dengan sangat tenang. Dia seperti predator yang sedang mengintai mangsanya. Dan itu mengerikan memang. Tapi kemudian pertanyaannya kan, terus bagaimana? Nah, teks kita mengatakan bahwa eh, Kain punya kuasa gitu. Ternyata Kain punya kuasa untuk mengalahkan dia. Kamu harus menguasainya. Kamu punya otoritas untuk mengendalikan hidupmu dan hatimu berhadapan dengan godaan predator dosa yang sedang mengintip di depan pintu itu. Itu yang Tuhan mau pesankan. Sehingga sebenarnya kita boleh belajar bahwa memang dosa mengintip. Dia akan cari-cari kesempatan supaya kita dibujuk untuk bertindak berdosa sesuai dengan apa yang jadi maunya penggoda itu dalam bentuk apapun. Tapi itu tidak kemudian menghilangkan potensi kita mampu mengalahkannya. Bahkan dikatakan kamu harus menguasainya. Artinya kita punya kuasa untuk mengalahkan godaan itu. Itu yang Tuhan mau pesankan untuk kita. Makanya kalau kita ditolong dengan ilustrasi, misalkan ada kompor api kecil yang menyala dan seterusnya, kemudian ada ledakan-ledakan kecil, kita mampu untuk mengelola itu. Kita mampu kendalikan api ketika masih kecil. Tapi jangan kemudian kita eh, apa eh, menganggap bahwa saya tidak mampu mengalahkan api ketika dia sudah menghabiskan rumah. Artinya kalau kita menunda untuk mengelola hati kita yang sedang tergoda itu, kita biarkan dan bahkan kita pelihara, ya habis gitu. Contoh yang kedua, pencuri selalu berusaha masuk ke rumah. Selalu kan, dia berusaha untuk mengambil sesuatu dari. Tapi kita punya kemungkinan untuk mencegahnya. Kita bisa pasang kunci double, kita bisa pasang grendel, kita bisa pasang kayu besar yang melintang di pintu kita dan seterusnya. Artinya Tuhan mau ngomong sama kita. Ya, dia menggoda, tetapi kita punya kuasa untuk menentukan pilihan. Mau pasang grendel enggak?
mau pasang kunci double nggak? Atau malah kita nggak kita tutup pintunya, nggak dikunci lagi pintunya. Itu tanggung jawab kita. Tuhan menolong berkati dalam kita menjalani hidup untuk belajar dari Kain. Engkau harus menguasainya, walaupun dosa itu meringkuk seperti predator yang memangsa setiap saat mencari celah dari kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang punya kuasa untuk menolong kita melewati semua godaan akan memberkati, menuntun dan menolong kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.